Selamat pagi, saya panggilnya apa ya? Rekan-rekan ya? Kalau saya panggil adik-adik, kesannya saya terlalu tuir ya. Ini kenapa bikin acara hari Minggu ya? Padahal kan hari Minggu tuh acara santai, yang punya sekedar jalan-jalan. Mungkin biar lebih produktif, Pak. Iya, tapi saya salut ya, hari Minggu acara seperti ini dan rekan-rekan bisa hadir. Tadi ya boleh tepuk tangan buat kita. Background saya tadi sudah dijelaskan, saya orang teknik engineer. Tapi ada satu statement ya, engineer today, farmer tomorrow katanya, gitu ya. Teman-teman yang ada di sini tuh peternak semua, peternak semua. Fakultas peternakan atau gimana? Fakultas peternakan, pertanian, campur ya, macam-macam ya. Oke. Tapi kalau teman-teman yang ada di Fakultas Peternakan memang nyambung sekali ya. Dan tadi betul kata Ibu, manfaatkan waktu ketika hari ini teman-teman jadi mahasiswa untuk mengenal segala hal, termasuk yang ini ya. Yang tadi juga itu banyak sekali, hebat. Kenapa? Karena ini sesuatu yang bisa merubah dunia kalau menurut saya ya. Sampai saya 5 tahun, 6 tahun akhirnya fokus dalam dunia ini. Jauh dari dunia kuliah saya dulu, gitu ya. Oke, ini tadi Black Soldier Fly ya. Ini awal perjalanan saya. Black Soldier Fly ini seperti apa, gitu kan? Ini awal perjalanan saya tahun 2012. Awal tanda kutip ya, para peternak bebek di Cianjur. Kasihan. Indonesia banyak peternak jutaan dan Indonesia butuh para pemikir yang nanti bisa jadi itu adalah rekan-rekan. Siap ya? Dan itu ada banyak tanggung jawab di situ dan itu juga menyiratkan banyak peluang nanti buat rekan-rekan. Kenapa saya seorang arsitek dulu meninggalkan dan hari ini terjun di peternakan? Ada keponakan saya di Unpad. Dia udah semester 2. Saya bilang kamu ke Cianjur, kamu belajar. Nggak bisa sekarang, besok pada saat ada acara pelatihan. Biar kamu fokus. Dia semester 3 pertanian di Unpad. Targetnya kamu keluar kuliah nanti harus bisa punya pabrik pakan, saya bilang. Jadi manfaatkan, betul kata Ibu tadi, manfaatkan, kalian harus bersyukur hari ini ada di dunia peternakan, dunia yang dibutuhkan oleh jutaan orang di Indonesia. Saya punya dulu rekan seangkatan sama saya, SMA. Dulu dia masuk IPB. Saya ingat betul, dia masuk IPB itu dengan uang cuman 1,5 juta kalau nggak salah. Saya ingat betul karena dia sahabat saya, dikasih uang sama ibunya 1,5 juta, mau bisa atau enggak kamu berangkat. Tapi udah masuk di IPB. Di IPB ini dia jualan crispy, ayam crispy, jamur crispy. Dulu itu masih ada tuh apa namanya, yang mau bundar pertama di Bogor itu apa? Daerah situlah pokoknya, berenang siang di sini. Hidupnya prihatin, tapi hari ini dia mungkin satu dari beberapa orang terkaya di antara teman-teman saya. Berarti lalat tentara hitam kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Malaysianya askar hitam katanya. Black Soldier Fly ini nama internasional ya, walaupun di dunia ada beberapa branding. Ini lalat ini sama dengan ulat dengan kupu-kupu. Orang tua dengan anak beda wujud. Kalau kita sama orang tua sama-sama ya wujudnya, tapi ini beda. Dia bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi larva dan akhirnya menjadi maggot. Inilah yang dimanfaatkan hari ini besar-besaran. Ini saya ketemukan dalam tanda kutip itu 6 tahun yang lalu. Saya pelajari dari 1-2 artikel dari IPB juga. Terus dari beberapa artikel dari luar negeri. Setelah saya berhenti keok, saya pelajari ini dia siang malam. Karena saya triggernya kuat di dalam hati bahwa harus punya satu solusi. Kasihan para peternak, termasuk saya juga dulu waktu itu, gitu ya. Ini dulu sudah diketahui proteinnya, cuman di Indonesia dulu tidak ada publish bagaimana tata cara budidayanya. Saya nekat, saya mulai pelajari ini sampai menghabiskan waktu kurang lebih 12 bulan, setahun di garasi rumah. Dari mulai lalatnya dari mana ya? Oh katanya ini bisa juga di alam, ya hidupnya di tropis. Indonesia tropis ya, kata Ibu tadi betul. Indonesia luar biasa potensial, nggak harus ada treatment macam-macam karena udah tropis.
Di alam saya dapat, ditetaskan, gagal, ulang lagi, nangkep lagi, terus seperti itu. Setelah itu netas, digedein, gagal lagi, terus, dan itu terjadi di garasi rumah, hampir setahun. Memusuhi saya adalah istri saya, yang kedua anak-anak. Kenapa? Di sini sangat berantakan, dan saya berhubungan dengan organik yang cenderung potensi baunya tinggi. Jadi garasi ini, itu garasi yang sangat bau dulu, becek, sangat. Saya pelajari bagaimana tata cara betul-betul otodidak, dari mulai nangkap dari alam, ngatasin cara gimana, feedingnya kayak gimana, terus box-boxnya dulu kayak gimana. Ini betul-betul kayaknya begini nih, salah, ganti lagi terus, sampai akhirnya ini mungkin menjelang akhir observasi dulu ya, sampai akhirnya ketemu banyak pola di sini. Saya juga senang nulis. Jadi kalau lagi malam jam 1, jam 2, saya menulis beberapa artikel di situs magotbsf.com. Nah, di situ mulai banyak yang telepon macam-macam dari mana-mana, yang semuanya peternak. Sampai hari ini nggak kurang dari 30 orang yang telepon setiap hari. Dan itu orang baru semua. Ditambah orang-orang yang lama, itu banyak sekali. Itu tandanya apa? Jadi segera sadari bahwa di tangan rekan-rekan hari ini rekan-rekan ada di dunia yang dibutuhkan banyak orang. Dikerjakan sedikit demi sedikit. Ini ada satu tanah nganggur 1000 meter, tapi nggak 1000 meter juga saya pakai. Saya kerjakan ini sendiri dengan 1, 2, 3 tukang dulu. Kenapa? Nggak ada duit. Asli. Habis setahun itu non profit ya, tabungan habis lah. Sampai kerjain di sini agak nekat. Terus kerjain ini kan kontur ya, ini fisik ya, konkret di lapangan ya. Mungkin nanti teman-teman juga menghadapi sesuatu situasi yang seperti itu. Ada keyakinan tapi berat. Selama itu yakin, iya bertafakur sedikit selama itu nanti bermanfaat dan teguh, mungkin rekan-rekan nanti bisa menabrak banyak hal. Gitu ya. Ini menjadi tempat medium ya, skala menengah, medium scale, BSF farming di Indonesia mungkin ya, waktu itu ya, di Cianjur lah katakanlah, gitu ya, di Cianjur buka, dan akhirnya disinilah saya mengobservasi banyak hal. Saya membuat ini, saya katakan biopons. 4 tahun lalu saya katakan ini biopons, kolam untuk terjadi proses biokonversi di sana. Ketika ini pertama dibikin 20%, saya pikir tidak semua para peternak punya lahan. Makanya ini harus vertikal. Gimana caranya? Ini fiber pertama yang saya buat dulu. Saya buat sendiri. Karena setelah saya sketsa, saya jabanin ke beberapa tukang fiber, nggak ada yang berani. Mahal pak. Mahalnya berapa? Dia nggak kasih jawaban. Akhirnya saya belajar bikin fiber. Akhirnya bikinlah ini 1 bulan mungkin. Setelah saya upload di channel saya, itu yang mesen dari Padang, dari Medan, dari mana-mana. Tapi nggak saya jual. Kenapa? Mahal. Kasihan para peternak. Padahal butuh ini banyak. 1 layer ini itu hampir 1 juta biaya produksi. Mau belinya berapa? Belum ongkir segala macam. Sampai akhirnya ini nggak saya jual. Oke, boleh. Silakan langsung berdiri aja. Ya. Di Departemen INTP 54. Jadi gini Pak, setelah presentasi dari Bapak, saya agak sedikit tertarik dari usaha ini. Tapi buat tadi kan dimulai pasti kita lihat kecil-kecil dulu gitu ya, dari skala rumahan. Nah buat yang skala rumahan ini waktu dulu Bapak mulai, modalnya berapa dan sebenarnya hambatan yang dialami waktu mulai usaha ini apa aja? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama Pak. Saya silakan kembali. Kang Agus ya? Iya, Kang Agus. Kayaknya memang niat makan serangga nih jadi. Pak. Bisa Kang, jangan khawatir. Cuman masalahnya di Indonesia paradigma. Ya, insek itu masih ya bekicot oke lah, tapi keong kayak di Eropa populer ya dan mahal ya, itu sexy food disebutnya. Insek ini orang bule-bule mah udah ngelihatnya sebuah nutriennya, protein tinggi, high protein, bagus, dan ini pangan alternatif food. Tapi kalau di Indonesia orang lekat dengan paradigma, menjijikan, geli dan segala macamnya.
Kayak tadi betul kata ibu tadi, memang terjadi gitu ya. Walaupun mahasiswa peternakan, tapi lihat ini dari jangkrik segala macam gitu ya. Bisa nggak? Secara struktur bisa. Ada siswa pelatihan kita dari Afrika, Olimpik atletik di Afrika makan nugget. Karena di sana protein mahal. Sangat menarik, apalagi bagi mahasiswa seperti saya yang masih semester 3, terus banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat dari segi untuk perekonomian, untuk ekonomi dan segi pakannya juga buat ternak-ternak. Nah, sekali lagi mohon kesediaan teman-teman yang untuk menanggapi teman-teman kita finalis ke tempat sekolah dan saya nanti langsung balik lagi serangan ini akan ada makan siang bersama. Indonesia itu udah menyebar di mana-mana dan tadi presentasinya sangat menarik sekali dan bisa jadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan dan sebagai untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia. Boleh silakan. Ya. Materi yang disampaikan Pak Adi dari BSF sangat-sangat inovatif, solutif dan juga menarik karena satu solusi itu bisa menjamah ke setiap permasalahan